Yang diantara suruh Nabi kata Rasulullah, akulah yang paling banyak menderita buat dakwah. Dan umat ini adalah umat dakwah. Karena nggak akan Allah hantar lagi Nabi kepada umat ini. Umat ini sudah ada nabinya yang umurnya hanya 63 tahun, 23 tahun buat dakwah. Sementara umur umat ini 1500 tahun insya Allah. Lantas siapa yang buat dakwah? Umat inilah yang disuruh bertawassaw wa tawassaw bil haqq, saling memberi peringatan tentang kebesaran Allah, tentang perkara yang hak. Allah itu zat yang maha. Antal haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq. Semua tentang Allah itu perkara yang hak. Ingatkan perkara yang hak, wasab dengan kesabaran, karena pasti ujiannya berat. Hayya 'alal falah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukurlah kita dengan sebenar-benar bersyukur. Allah masih beri kita taufik dan hidayah, pemberian dari Allah yang sangat besar nilainya. Tanpa hidayah petunjuk dan tanpa taufik kemudahan menjalankan petunjuk, maka kehidupan manusia ini tidak akan ada nilainya. Bukan hanya tak ada nilai, tapi kehidupan yang dibuat manusia ini akan menyebabkan penderitaan di masa depan manusia itu sendiri. Dunia ini bukan masa depan. Hari tua itu bukan masa depan. Hari tua itu hanya ukuran berapa lama tinggal di dunia. 60 tahun, 70 tahun. Masa depan itu masa setelah dunia ini. Itulah kehidupan yang hak, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang pasti jalani seluruh manusia. Kalau hari tua, tak semua manusia sampai pada hari tua. Tapi kalau alam akhirat, alam masa depan manusia ini, pasti semua manusia akan kumpul di sana. Maka tanpa taufik dan hidayah dari Allah, manusia ini tak akan mengenal dirinya dan tidak tahu mau buat apa di atas bumi ini. Maka bersyukur kita kepada Allah atas taufik dan hidayah ini. Kita masih dipindahkan dari satu perintah Allah ke perintah yang lain. Dan seluruh perintah-perintah Allah itu tujuannya untuk mengingati Allah, untuk ingat kepada Allah. Wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu urusan yang besar. Kalau ada satu perkara, satu urusan yang karena urusan itu kita ingat sama Allah, itu adalah urusan besar, itu kerja besar. Aqimi sholat, dirikan sholat untuk mengingat aku, maka sholat itu adalah perkara yang besar. Kemudian kita beriktikaf sebentar menunggu sholat berikutnya, sambil juga mengingati Allah. Kita duduk untuk berzikir kepada Allah, ingat kebesaran Allah. Saking besarnya perkara ini, sehingga tanpa kita sadari, Allah perintahkan malaikat-malaikat itu turun mencari tempat-tempat yang di sana ada besar-besarkan Allah. Kalau bagus adab yang kita buat ini, malaikat ini akan bersap-sap sampai ke langit yang tidak nampak ujungnya, kiri kanan tidak nampak ujungnya.
Sebagian ikut dalam jamaah kita yang nggak nampak wujudnya, terus sampai ke atas. Allah. Maka hari ini muliakan Allah, kalau kita syukuri, kita agungkan nikmat ini, maka Allah akan tambah terus nikmat-nikmat, kesempurnaan nikmat, sehingga setiap hari kita terus mengingati Allah, sampai akhirnya kita akan ridho kepada seluruh ketetapan Allah. Baru kelak akan terjadi perjumpaan yang sempurna indahnya di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah. Kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Hari jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan di atas dunia ini adalah kehidupan yang matsaniyah, yang diulang-ulang. Matahari terbit, tenggelam, besok terbit lagi, tenggelam lagi, terbit lagi, tenggelam lagi. Itu gitu aja terus. Asbab itu jadi siang, malam, siang lagi, malam lagi, siang lagi, malam lagi. Itu gitu aja diulang-ulang. Kita pun bangun, nanti tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Kita lapar, kita makan, nanti kita buang lagi, makan lagi, buang lagi, makan lagi, buang lagi. Itu aja diulang-ulang. Barang kita kotor, kita mandi, kotor lagi, mandi lagi, kotor lagi, mandi lagi. Dan manusia juga bergerak dengan perkara juga diulang-ulang. Jadi dia ke toko, buka lagi, tutup lagi sore, buka lagi, tutup lagi sore. Petani tanam lagi, panen lagi, ditanam lagi, panen lagi, tanam lagi, panen lagi. Yang masuk kantor berangkat nanti pulang lagi, berangkat lagi, pulang lagi. Yang diulang-ulang saja. Seluruh aspek kehidupan. Kadang-kadang kita sehat, nanti sakit lagi, nanti sehat lagi, sakit lagi. Uang kita cari dapat, kita belanjakan lagi, cari lagi, belanjakan lagi. Campur dengan istri, campur lagi, mandi lagi, campur lagi, mandi lagi. Dan aktivitas manusia sekarang ini, aktivitas orang-orang terdahulu juga sama. Dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, begini-begini saja karena dunia ini, hanya mengulang-ulang ceritanya. Gak ada perkara yang baru, gak ada. Casingnya aja yang baru, isinya itu saja. Nah, kalau manusia hanya mengulang-ulang makan, mengulang-ulang tidur, mengulang-ulang bertanam kalau petani, mengulang-ulang buka toko kalau pegawai, kalau kerja di pasar, kalau masuk kantor, mengulang-ulang itu saja, maka mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Hewan ternak itu apa Said? Kecil kasih makan, besar potong lagi, kecil besar potong lagi. Itu aja terjadi. Dan Allah tak ciptakan manusia hanya untuk mengulang-ulang perkara seperti itu. Manusia ini harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat akhirat. Kalau manusia hanya mengulang-ulang perkara yang untuk menghasilkan dunia, maka nilai manusia ini lebih rendah daripada dunia. Karena pasti manusia ini akan menjadi budak-budak dunia ini. Tahu berapa nilai dunia ini? Andai saja dunia ini punya nilai sebesar sebelah sayap nyamuk saja, beserta hartanya, pangkat-pangkatnya yang hari ini manusia mati-matian, bunuh-bunuhan untuk dapatkan perkara itu. Kalau nilainya ada sebelah sayap nyamuk di sisi Allah, tidak akan Allah beri itu orang kafir yang ingkar kepada Allah minum walaupun setetes air, gak Allah kasih.
Kenapa dikasih Allah pangkat kekuasaan wanita-wanita syahwat di dunia ini? Karena nggak ada nilainya. Maka perbuatan manusia yang mengulang-ulang cerita untuk ngurus dunia juga nggak ada nilainya. Maka lebih buruk daripada dunia ini. Rasulullah SAW sama sahabat lewat di suatu tempat pembuangan sampah, ada bangkai seekor anak himar. Terang kiri, siapa yang hendak membawa bangkai ini ke rumahnya dengan membayar 1 dirham? Sahabat, ya Rasulullah, itu bangkai himar, jangankan disuruh membayar, gratis pun kami tidak mau. Kata Rasulullah, dunia lebih buruk daripada ini, dan kelak umatku akan berebut sebagaimana anjing memperebutkan bangkai. Maka ini memuliakan Allah, agar manusia ini punya nilai, agar semua yang dikerjakannya ini ada nilai di sisi Allah. Apa yang harus diulang-ulang manusia ini? Selain mengulang-ulang perkara dunia tadi, ada 4 perkara yang harus diulang-ulang manusia. Yang pertama, mengulang-ulang imannya agar sempurna. Kemudian mengulang-ulang ilmu. Kemudian mengulang-ulang ibadah. Dan mengulang-ulang hikmah. Mengulang-ulang iman dengan dakwah. Maka manusia dia harus mengulang-ulang dakwah. Sebagaimana dulu Nabi mengulang-ulang perkataan yang sama. Seluruh perkataan Nabi itu menceritakan, mengulang-ulang cerita kebesaran Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkanlah tiada ilah, yang ada hanya Allah saja, maka kalian akan berjaya dan akan masuk ke dalam surga. Termasuk Rasulullah SAW mengulang perkataan-perkataan membesar-besarkan Allah, menafikan makhluk. Supaya apa? Dengan mengulang-ulang dakwah maka akan timbul keyakinan. Tapi mengulang-ulang dakwah ini adalah amalan yang paling banyak ujiannya. Maka berat umat ini keluh lidah untuk mengucapkannya. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, getar seluruh tubuhnya mendingin, diselimuti oleh istrinya, kemudian dibawa ke Warakah bin Naufal, sepupunya Khadijah, untuk menceritakan ada apa dengan suamiku ini. Maka kata Warakah bin Naufal, suamimu adalah seorang Rasul. Apa yang dia alami juga dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Dia adalah nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu umat. Sayang aku sudah tua dan lemah, dan tidak bisa membantunya ketika nanti kaumnya mengusirnya. Heran Rasulullah, apa aku akan diusir? Padahal selama ini seluruh orang-orang Mekah itu menyayangi Rasulullah. Orang akan iya. Dan setiap manusia mengucap ucapan seperti yang diucapkan para nabi akan mendapat perkara yang sama. Maka disuruh buat dakwah ini tabah seperti unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidak kau lihat bagaimana unta itu diciptakan. Unta itu binatang yang paling tabah dalam menjalankan perintah Tuhan. Disuruh jalan ketika lapar dia jalan, ketika terik matahari dia jalan, suruh jalan dia jalan. Jika malam dingin suruh jalan dia jalan. Tak pernah meringkik seperti kuda, tak pernah mengeluh. Kadang-kadang ditaruh beban di atasnya melampaui kemampuannya. Masya Allah. Gak dikasih makan, paling dia menangis, tapi tetap buat kerja. Tidak akan berhenti sebelum tuannya menyuruhnya berhenti.
Begitulah tertib kerja buat dakwah. Terus buat di tengah-tengah ujian-ujian yang berat. Dan di antara nabi-nabi itu yang berat buat dakwah itu nabi-nabi ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Rasulullah SAW. Di antara seluruh nabi kata Rasulullah, akulah yang paling banyak menderita buat kerja dakwah. Dan umat ini adalah umat dakwah. Karena nggak akan Allah hantar lagi nabi kepada umat ini. Umat ini sudah ada nabinya yang umurnya hanya 63 tahun, 23 tahun buat dakwah. Sementara umur umat ini 1500 tahun insyaAllah. Lantas siapa yang buat dakwah? Umat inilah yang disuruh bertawassaw wa tawassaw bil haqq, saling memberi peringatan tentang kebesaran Allah, tentang perkara yang hak. Allah itu zat yang maha. Antal haq wa qauluka haq wa liqa'uka haq. Semua tentang Allah itu perkara yang hak. Ingatkan perkara yang hak, wasab dengan kesabaran, karena pasti ujiannya berat. Maka umat di samping amanu, beriman, amalah solehah, kemudian watawasab bil haqqi, harus buat dakwah, mengulang-ulang dakwah di tengah-tengah ujian yang semakin berat. Maka itu dikatakan fasbir kama sabaru ulul azmi minar rasul. Tabah dan bersabarlah kalian buat dakwah sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Buat dakwah Nabi Nuh ketika anak istrinya menentangnya, kaumnya menentangnya. Buat dakwah seperti Nabi Musa ketika penguasa orang yang paling ditakutinya menjadi penentangnya. Seperti Nabi Ibrahim, ayah ibunya penentangnya, beserta kekuasaan yang begitu kuat. Nabi Isa buat dakwah di tengah-tengah kefakiran, kemiskinan yang tidak ada satu manusia di muka bumi yang telah Allah hantar ke dunia ini yang lebih miskin dan fakir melebihi Nabi Isa alaihissalam. Tapi terus buat dakwah. Dan cerita tentang dakwah para nabi ulul azmi itu mendominasi Al-Quran. Untuk apa? Untuk dongeng? Bukan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, dalamnya tak ada keraguan-keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang meyakini perkara yang dighaibkan Allah, menafikan yang zahir ini. Maka ini memuliakan Allah. Kalau umat ini buat dakwah, maka imannya akan meningkat. Kuat tidaknya, lemahnya iman umat akhir zaman tergantung dakwah yang dia buat. Maka dipastikan orang yang tak menceritakan kebesaran Allah, takkan ada kebesaran Allah dalam hatinya. Allah. Maka dibilang fazakir fa inna zikrum tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, sampaikan tentang kebesaran Allah kepada makhluk-makhluk, kepada manusia. Sungguhnya peringatan itu baik bagi orang-orang yang beriman untuk menguatkan dan meningkatkan keimanan. Maka hari-hari cerita Allah, hari ini keluh kita cerita Allah, hari cerita kebesaran makhluk. Hebatnya pupuk buat subur, hebatnya pukat yang menangkap ikan banyak, hebatnya kita berpikir hingga datang rezeki, pandainya kita berbisnis. Kalau semua itu cuma makhluk, dan makhluk tak bisa buat apa-apa. Kita bergerak saja karena digerakkan oleh Allah. Ketika kita Allah tidurkan, apa yang bisa kita buat? Kalau enggak Allah jaga, masuk ke semua kita binatang udah lubang-lubang tubuh kita. Ini kan Allah yang menjaga kita. Maka setiap yang kita nampak ini semua adalah wujud dari kebesaran-kebesaran Allah. Yang turunkan hujan, yang ciptakan ikan-ikan di laut,
yang membuat ikan kita itu menabrak jaring, yang membuat pelanggan-pelanggan kita membeli toko kita, semua itu kerja Allah. Semua makhluk ini tak punya bisa buat apa-apa. Kalaupun kita bisa buat sesuatu karena Allah yang ilhamkan kepada kita, bukan karena kemampuan kita. Maka harus keluar dari mulut kita ini menceritakan tentang kebesaran Allah. Itulah maksud la ilaha illallah itu. Yang buat sehat Allah, yang buat sakit Allah, yang membuat keadaan negara kita seperti ini juga Allah, yang membuat harga-harga barang ini, nah itu Allah. Ya Allah. Makhluk itu yang hanya digunakan oleh Allah untuk menguji keyakinan kita dan kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah. Semua isi dunia ini hanya ujian, semua yang diulang-ulang ini hanya ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dan tak ada dihidupkan, kemudian kita ditidurkan, dibangunkan, menjalani hari-hari ini hanya untuk Allah lihat siapa-siapa yang terbaik amalnya. Dan amal yang terbaik ini adalah amal yang Allah inginkan dan Allah contohkan melalui utusan yang dikirimnya, bukan yang kita karang-karang sendiri, bukan keinginan hawa nafsu kita. Maka insya Allah kita semua buat dakwah, insya Allah. Kita tadi Allah kenal sama usaha dakwah ini, usaha yang melatih dan membuat kita hari-hari membicarakan kebesaran. Kemudian hari-hari harus menuntut ilmu, buat taklim, belajar terus tentang agama ini nggak tamat-tamat. Dari buayan sampai ke liang lahat, karena ilmu ini akan meninggikan derajat kita seperti langit. Langit itu tinggi. Wa ila samai kaifa rufiat, tidak kau lihat bagaimana langit itu ditinggikan? Mana batas langit? Nah, ada manusia tahu batas langit itu. Tengok biru itu tuh bukan langit. Itu batas pandang manusia. Lapisan atmosfer yang kena bias air laut, jadi biru nampak langit. Kalau kita tembus tuh ke atas lapis atmosfer itu, ke atas jadi gelap. Bumi ini yang jadi biru. Makin ke atas makin gelap, makin tak tahu yang mana langit. Begitulah tertib menuntut ilmu. Belajar semakin merasa tidak tahu, semakin merasa tidak tahu. Kalau ada orang belajar semakin merasa tahu, itu salah menuntut ilmu. Semakin dia tahu ilmu tentang kebesaran Allah, tentang perintah-perintah Allah, maka dia akan semakin merasa hina dan lemahnya dirinya. Dan dia akan semakin merendahkan dirinya kepada Allah dan merendahkan hatinya kepada Allah, seperti padi itu. Maka derajatnya akan Allah tinggikan. Tapi ketika satu orang merasa lebih karena ilmunya, maka Allah akan rendahkan dia. Yang merasa lebih baik daripada orang lain karena ilmunya. Ya Allah. Maka terus status kita ini belajar sampai mati. Maka dibilang belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Belum lahir kita udah diajari sama orang tua kita kalimat orang tua kita suruh baca surat Yasin, diajarkan kita sampai kita mati pun ditalkinkan terus belajar. Maka ulang-ulang taklim lagi, Pak. Taklim lagi, rumah lagi, taklim lagi, keluar kita taklim lagi di masjid, terus buat taklim. Nanti yang kasih paham itu Allah, bukan isi taklim itu. Kita disuruh tawadhu hajat dan berhajat kepada ilmu, merasa tidak tahu, ulang-ulang lagi, nanti Allah yang akan kasih paham kepada kita. Bukan tulisannya, bukan yang membacakannya, tapi berhajatnya kita kepada ilmu, itu yang buat kita dipahamkan oleh Allah. Ya Allah. Al-Quran itu kalamku, katanya. Kata Allah, hanya aku yang tahu maksudnya apa, dan ku beritahu kepada orang-orang yang mau berkorban di jalanku. Kalau kita belajar Allah itu yang paling mujahadah itu amalan ta'lim 3 jam kita suruh dikiros, kan, dengarkan. Setan berjuang itu supaya kita bosan. Maka terus ulang-ulang lagi Allah akan beri pemahaman. Jadi insyaallah kita terus buat ta'lim insyaallah.
Insyaallah. Kemudian amalan ketiga harus kita buat, kita ulang-ulang ada zikir ibadah, dan kepala ibadah itu sholat. Maka ulang lagi sholat, ulang lagi sholat, Pak, subuh lagi, zuhur lagi, ulang terus sampai kita mati. Maka ditambah lagi ulang sholat ketika di tengah malam, sholat lagi di waktu duha. Sahabat dulu setiap ada hajat mereka buat sholat hubungan kepada Allah, mengulang-ulang berhubungan dengan Allah melalui sholat, sampai tak ada lagi masalah tersisa. Wa ilal jibali kaifa nusibat, tidakkah kau lihat bagaimana gunung itu dipancangkan? Ketika bumi ini Allah ciptakan, dia berputar dengan tidak stabil, dan Allah tanamkan gunung-gunung sebagai pasang, baru berputar ini pada suhu dengan sangat stabil. Saking stabilnya kita tidak terasa di atasnya. Bumi ini bergerak dengan sangat cepat, mengelilingi dirinya hanya dalam waktu 24 jam saja. Tapi dengan stabil dan terasa kita. Kenapa? Saking kokohnya pasak-pasak itu tanamkan Allah. Gunung-gunung itu menjadi pasak. Maka nanti ketika hari kiamat, ketika gunung ini Allah terbangkan, Allah cabut, iza zulzilatil ardu zilzal, bumi akan berguncang dengan seguncang-guncangnya, berterbangan semua seperti anai-anai ketika pasak-pasak ini dicabut. Begitulah fungsi ibadah dalam kehidupan kita ini. Kehidupan kita ini akan penuh dengan perkara-perkara yang menggoncangkan hati kita ini, dan hanya tenang ketika pasak-pasak ibadah itu tertanam dalam diri kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingatku hati kan menjadi tenang. Dengan sholat tenang, dengan zikir tenang, dengan ta'lim tenang, dengan semua ibadah. Tengah malam kita bangun menangis, hati akan menjadi tenang. Allah. Tak terasa susah senang. Kalau ganti-gantikan ujian di dunia ini, tak terasa sampai kepada ajal. Mau Allah menaikkan harga beras 100.000, harga minyak 1 juta 1 liter, tidak ada urusan sama kita. Selama Allah bersama kita, kehidupan kesusahan dunia ini tak akan pengaruh, hati tetap jadi tenang. Yang buat hidup susah itu kan karena hati tak jadi tenang. Bahagia itu letaknya dalam hati, bukan pada zahir. Ketika ibadah kita telah dalam kehidupan kita ulang-ulang, setiap ada masalah adukan sama Allah, wasta'inu bisabri wassalah, dengan sabar kemudian sholat, bina hubungan dengan Allah. Selesai masalah dunia, selesai masalah akhirat. Itulah fungsi ibadah seperti gunung menstabilkan perputaran bumi. Maka ibadah itu menstabilkan perputaran kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Amalan yang terakhir kita buat adalah hikmat. Wa ilal ardi kaifa sudat. Dia kalau bagaimana bumi ini dihamparkan. Bumi ini terhampar di bawah, dan kita ini dominan dari tanah. Harusnya sifat bumi itu menjadi sifat utama kita. Macam mana bumi di bawah? Kadang-kadang disakiti, dicangkuli, dibuangi kotoran, dipijak-pijak, tapi tetap mengeluarkan kebaikan-kebaikan, mengeluarkan mata air, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan barang-barang tambang, membawa kemaslahatan orang-orang yang di atasnya meski dia disakiti. Begitulah orang-orang beriman mendapat sifat bumi dengan akhlaknya yang sempurna. Walaupun orang-orang menzolimi, tak menyampaikan doa keselamatan, kata-kata nasihat, kata-kata tetap memberi kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dapatkan dengan mengulang-ulang hikmat, melayani, saling, bukan minta dilayani, tapi saling melayani, saling memuliakan satu sama lain. Kalau kita minta dilayani, kita akan menghinakan orang lain. Tapi kalau kita yang melayani, akan terbentuk sifat tawadhu dalam diri kita, akan timbul sifat bumi dalam diri kita. Dan orang-orang yang merendahkan hatinya, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Di orang-orang yang meninggikan dirinya, Allah akan rendahkan dengan serendah-rendahnya. Maka 4 amalan dakwah, mengulang-ulang dakwah, mengulang-ulang taklim, mengulang-ulang zikir dan ibadah, mengulang-ulang hikmat adalah pekerjaan yang harus kita buat. Mengulang-ulang ini melebihi mengulang-ulang perkara dunia tadi. Lebih penting daripada mengulang-ulang makan, mengulang-ulang tidur, mengulang-ulang cari rezeki, mengulang-ulang bercampur dengan istri.
Yang hari ini amalan ini ditinggalkan oleh umat, lebih banyak mengulang-ulang perkara itu membuat kehidupan manusia menjadi rusak dunia dan akhirat. Maka Allah, usaha dakwah ini adalah usaha yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada kodratnya. Dengan mengulang-ulang 4 amalan akan terbentuk keyakinan yang sempurna dengan mengulang-ulang dakwah. Akan membentuk pemahaman yang sempurna hingga meninggikan derajatnya dengan mengulang-ulang taklim. Akan menyelesaikan masalah dunia akhirat, mengulang-ulang ibadah, akan membentuk sifat akhlakiyah ketika dia mengulang-ulang hikmah. Dan untuk perkara ini gak akan datang dengan sendirinya ke dalam diri kita ini. Aku bukan penjaga kalian, kata Allah. Tidak akan berubah nasib suatu kaum sebelum mereka ini berusaha merubahnya. Harus ada usaha kita bagaimana mengulang-ulang ta'lim, mengulang-ulang ibadah dan hikmah. Maka perlu kita keluar latihan 4 bulan, sekarang suruh 6 bulan, supaya nanti ketika kita kembali di setiap suasana kita tetap mengulang-ulang perkara ini, baik di inti kole maupun di makomi kita tetap mengulang-ulang dakwah, mengulang-ulang ta'lim, mengulang-ulang ibadah, mengulang-ulang hikmah. Kalau kita nggak keluar, maka ada kekuatan untuk mengulangnya ketika di makomi. Maka hidup kita akan rusak. Bicara kita akan kembali mengagungkan dunia. Kita akan belajar ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Amal kita menjadi amal yang buruk. Dan sifat ego, ketinggian hati kita akan semakin besar. Maka itu wajib kita disuruh keluar untuk memperbaiki. Karena maka ini usaha islah, usaha memperbaiki diri kita. Insyaallah semua kita keluar. Insyaallah. Boleh Pak ya. Teman-teman kita sudah 8 jamaah ini sekarang Pak yang bergerak 4 bulan 40 hari. Kita Pak juga catatkan nama kita untuk bergerak. Disuruh kita ini, nanti Allah pandang sungguh-sungguhan kita niat mengislah diri, maka Allah akan islahkan kita. Kalaupun kita mati tak sempurna, Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang telah sempurna iman, ilmu, amal dan akhlaknya. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau kita paham yang benar, itu perkara yang hak, Allah mudahkan kita untuk amal juga sampai kepada yang lain insyaallah.